Sejak lama, gue berpikir mengapa babi diharamkan bagi masyarakat agama Islam dan sapi diharamkan bagi pemeluk agama Hindu. Dua pertanyaan ini membawa gue untuk menyelami rujukan yang tentunya dapat dijadikan sumber untuk kalian yang sedang mencari jawaban terhadap pertanyaan yang sama, dan tentunya jawaban ini merupakan jawaban yang logis karena sifat kritis dasar manusia itu pasti ada di dalam kepalanya. Manusia nggak bisa dikasih sebuah larangan tanpa ada penjelasan yang logis. Maka manusia secara alamiah akan mencari jawaban terhadap sebuah larangan tersebut. Maka dari itu, gue sebagai manusia yang kritis mencari jawaban tersebut di beberapa literatur yang tentunya kita akan bahas di dalam video kali ini. Menurut agama Islam itu punya tingkatan dalam hukum, dan tingkatan dalam hukumnya ini terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama adalah Al-Quran, yaitu sebuah perintah dan larangan yang tertinggi di dalam agama Islam. Yang kedua, ada sunnah atau hadis, yang hal ini merupakan dicontohkan atau disebutkan langsung oleh Nabi. Yang ketiga, ada ijma, dan yang keempat ada qiyas. Dan pelarangan makan babi ini ada di hukum tertingginya, yaitu di Al-Quran. Di Al-Quran menyebutkan bahwa ada 4 yang dilarang untuk dimakan seorang muslim. Ada darah, bangkai, babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Larangan ini ditegaskan melalui 4 surat di dalam Al-Quran dan 4 ayat. Ada di dalam surat Al-Baqarah, Al-An'am, Al-Ma'idah, dan Al-Nahl. Larangan ini bersifat mutlak dan tidak ada negosiasi sama sekali, kecuali dalam hal-hal tertentu atau keadaan darurat. Contohnya, misalkan kalian berada di gunung, kalian kemudian tersesat. Ketika tersesat, kalian kelaparan, dan kelaparan tersebut mengancam nyawa kalian. Dan di hutan tersebut hanya terdapat babi, maka kalian baru boleh memakan babi tersebut. Dengan catatan, tidak sampai mengenyangkan, tetapi hanya menghilangkan bahaya di dalam perut kalian yang mengancam nyawa tersebut. Dan catatannya ada 2. Yang pertama darurat, dan yang kedua tidak ada substitusi lain untuk dimakan, maka hal tersebut baru boleh dilakukan. Pengharaman babi ini menyeluruh di dalam agama Islam, baik kulit, daging, lemak, sampai bulunya. Bahkan di zaman Rasul ketika ditanya apakah lemak babi boleh dipergunakan untuk mengecat perahu, maka Nabi dengan tegas menjawab melarang hal tersebut. Otomatis, larangan yang amat sangat mutlak ini membuat kita sebagai manusia bertanya-tanya, mengapa Nabi begitu tegas melarang kita mengkonsumsi babi dan melarang kita untuk mempergunakan seluruh bagian tubuh babi di dalam bagian daripada aktivitas kita sebagai manusia. Dan mengapa Nabi melarang hal tersebut? Sebelum menjawab itu semua, mari kita beralih ke sapi. Mengapa sapi diharamkan bagi pemeluk agama Hindu? Menurut agama Hindu, sapi merupakan hewan suci yang dimuliakan. Terdapat 4 alasan mengapa sapi disucikan dan dimuliakan menurut agama Hindu. Yang pertama, sapi merupakan simbol ibu alam. Sapi dapat menghasilkan susu yang dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup yang lain. Yang kedua, sapi merupakan kendaraan dari dewa di Hindu, yaitu Dewa Siwa. Dan yang ketiga, prinsip dalam hidup kehinduan, yaitu ahimsa. Prinsip hidup tanpa menyakiti orang atau makhluk hidup lain. Dan salah satunya adalah sapi yang tidak boleh disakiti dalam proses hidup seseorang menjadi masyarakat Hindu. Kurang lebih, itulah yang menjadi dasar mengapa agama Hindu melarang untuk mengkonsumsi atau mengharamkan sapi di dalam konsumsi makanannya. Larangan makan babi di dalam agama Islam itu sifatnya ta'budi atau penghambaan. Meskipun agama tidak menjelaskan secara rasional, tetapi kita sebagai hamba harus tetap menaati perintah tersebut. Tetapi, manusia akan selalu berpikir kritis untuk mencari sebuah jawaban di dalam sebuah larangan atau hukum. Maka dari itu, di zaman modern ini, dengan alat-alat yang canggih, manusia meneliti mengapa babi diharamkan bagi umat Islam. Maka terungkaplah beberapa alasan yang mungkin alasan ini sudah sering kalian dengar. Tetapi di tahun 2021 kemarin terdapat satu alasan baru yang ditemukan oleh seorang peneliti asal Amerika yang nanti akan gue share di akhir daripada alasan ini. Kita akan mulai dari alasan yang sering kalian dengar terlebih dahulu. Yang pertama, soal kebersihan. Babi selalu diidentikan sebuah binatang yang kotor dikarenakan babi memakan apapun termasuk kotorannya sendiri.
Yang kedua, alasannya adalah soal kesehatan. Babi dianggap sebuah binatang atau seekor binatang yang membawa banyak cacing dan banyak parasit, yang tentunya cacing atau parasit ini dapat mengganggu kesehatan manusia itu sendiri. Dua alasan ini merupakan dua alasan klasik yang terus-terusan diulang di berbagai media manapun. Tetapi di tahun 2021 terdapat sebuah riset baru yang menjelaskan mengapa babi diharamkan bagi masyarakat atau pemeluk agama Islam. Dan jawaban ini merupakan jawaban yang amat sangat logis mengapa babi diharamkan bagi pemeluk agama Islam. Dan tentunya kalian pasti akan sepakat dan akan mengamini mengapa babi diharamkan bagi masyarakat Islam. Lewat bukunya Marvin Harris, Sapi, Babi, Perang, dan Tukang Sihir. Jadi Marvin Harris merupakan seorang antropolog Amerika. Di bukunya dijelaskan mengapa babi diharamkan dari segi ekonomi dan ekologi. Ekologi, bagi kalian yang nggak tahu, adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya atau hubungan dengan makhluk hidup yang lain. Dan agama Islam itu turun di Timur Tengah, tepatnya di Mekah. Dan Mekah itu merupakan tempat yang kering, minim sumber daya air, dan tidak sesubur wilayah tropis. Ketika seseorang di daerah gurun beternak babi, maka secara hitung-hitungan ekologi itu akan menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Dikarenakan babi makan dan minum hal yang sama dengan manusia. Contohnya adalah biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, dan segala hal yang dimakan oleh manusia itu bisa dimakan oleh babi. Dengan hadirnya binatang seperti ini di wilayah yang tidak tropis atau tidak sesubur wilayah tropis, maka ini akan menjadi kompetitor langsung manusia. Dan kompetitor langsung manusia ini otomatis akan langsung mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Alasan terbaru ini menjadi bukti bahwa agama bukan hanya melakukan pelarangan semata, tetapi ada alasan tersembunyi di baliknya yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan manusia agar terus bisa berlanjut dan bisa survive. Sedangkan mengapa sapi diharamkan bagi masyarakat Hindu dari segi ekologi? Kita bisa lihat bahwa Hindu diturunkan di negara India, dan negara India itu orang-orangnya adalah orang-orang agraris atau memanfaatkan pertanian untuk bertahan hidup, dan sapi menjadi sesuatu hal yang amat sangat berharga bagi kehidupan masyarakat agraris. Semua hal dari bagian tubuh sapi dapat dimanfaatkan, dari mulai tenaganya untuk melakukan pembajakan, susunya dapat dikonsumsi, kemudian kotorannya dapat menjadi pupuk, dan berbagai hal yang dapat dimanfaatkan dari seekor sapi. Apabila sapi dihalalkan di dalam pengkonsumsiannya bagi agama Hindu, maka otomatis mereka akan kehilangan sebuah hal yang amat sangat berharga bagi hidupnya sebagai masyarakat agraris. Ketika sapi misalkan dihalalkan bagi masyarakat agraris seperti di India, kemudian sapi hilang di dalam hidup mereka, apakah mereka dapat bertahan hidup dengan cara kehilangan sesuatu hal yang berharga bagi aktivitas keseharian hidup mereka? Tentunya tidak dong. Maka dari itu, alasan pelarangan memakan sapi ternyata punya alasan di dalam ekologi itu sendiri. Dan alasannya ternyata untuk menjaga kelangsungan hidup manusianya itu sendiri. Ini merupakan kesimpulan, jadi ada pertanyaan di kepala gue dan gue juga sudah mendapatkan jawabannya setelah gue berdiskusi dengan banyak orang. Misalkan, ada peternakan babi yang dia menjamin bahwa peternakannya ini bersih, menjamin pakannya, dan mengklaim bahwa bisa menghilangkan parasitnya. Apakah aturan pengharaman babi dapat menjadi halal? Tentunya tidak, Bapak Ibu sekalian, dan mustahil. Pertanyaan ini ujian sebetulnya. Meskipun hal-hal yang menjadi dasar pengharaman tersebut sudah dihilangkan, kita diuji apakah kita tetap akan taat pada hukum Tuhan atau mencari pembenaran dari perbaikan tersebut. Maka dari itu, jawabannya ada di kepala dan hati kalian sendiri. Kalau gua tetap akan taat pada hukum Tuhan, meskipun dasar pengharamannya sudah dihapus. Sekian yang bisa gua sampaikan, sampai jumpa di konten selanjutnya. See you.